Langsung saja terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan merbabu dari LDK ini. Dan saya akan langsung membacakan kurikulum vitae pemateri atau yang menulis buku dari judul Jejak Langkah-Langkah. Jejak mengagumkan maksud saya, mohon maaf Pak. Beliau bernama Purnomo, tempat tanggal lahir Ngawi 15 Desember 1989, alamat Kartosuro. Monggo teman-teman jika ada yang mau mencatat nomor teleponnya, nomor HP beliau 085 641 202 704. Beliau menempuh pendidikan S1-nya di IAIN Surakarta, mengambil jurusan pendidikan agama Islam, dan S2-nya di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, mengambil jurusan pendidikan agama Islam. Dan yang lebih sangat saya kagumi terhadap beliau sudah berkecimpung dalam dunia kepenulisan ini sangat lama sekali, dan ini sangat mengagumkan menurut saya. Beliau itu pernah menulis buku antologi puisi yang ditulis ketika kelas 1 SMA. Padahal kalau saya kelas 1 SMA, saya main-main. Terus buah dari tugas Bahasa Indonesia dan dukungan Sanggar Sastra Siswa Indonesia, terus binaan majalah Sastra Horizon, dan sejak itu beliau Purnomo itu mulai aktif tulis dan meraih 1-2 penghargaan atau karya-karyanya. Beliau juga pernah menjadi redaktur majalah Ertesis dan Pimret Buletin Al-Aqsa. Jadi untuk Pak Purnomo ini tulisannya sangat banyak sekali, baik dalam bentuk novel, antologi, ataupun tulisan-tulisan yang lain. Jadi teman-teman jangan diragukan lagi untuk pemateri kali ini dalam membedah buku beliau Jejak-Jejak Mengagumkan. Memang beliau ini sangat wah, banyak nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata Pak. Wow. Untuk selebihnya saya serah kembali ke Pak Purnomo. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah di kesempatan kali ini saya bisa bertemu dengan teman-teman LDK serta peserta bedah buku yang hari ini lumayan banyak, ada 104 lebih. Dan jujur saya senang sekali ketika diajak kerjasama oleh teman-teman LDK karena rasanya sedikit ada rasa-rasa nostalgia. Dulu saya juga menjadi pengurus LDK walaupun hanya bagian si penggembira saja, tapi setidak-tidaknya pernah mampu LDK gitu. Karena nampaknya saya tidak terlalu cocok ya kalau mengikuti organisasi sealim LDK gitu ya. Jadi sekedar numpang saja. Tetapi tentu ini menggembirakan ya. LDK di IAIN Salatiga saya kira cukup bisa dibanggakan karena paling tidak ada kegiatan lah. Bedah buku gitu kelihatan akademik. Dan saya berharap kegiatan-kegiatan yang berbau-bau mikir seperti ini diperbanyak. Jadi LDK jangan hanya kegiatannya pentas seni gitu. Ya itu bagus tapi jangan menjadi prioritas utama. Jadi kalau bisa bedah buku itu dilakukan tiap bulan atau syukur-syukur tiap minggu. Dan lebih bagus lagi dari Mas Umam tadi, saya kira pengantar yang berlebih-lebihan tadi perlu kita tindak lanjuti. Kalau tadi mengatakan kagum luar biasa, padahal saya kira kita juga belum sama-sama kenal gitu. Akan menjadi lebih baik jika setelah kegiatan ini, agar kekaguman itu tidak berhenti hanya sekedar kekaguman, yuk kita nulis buku bareng gitu.
Siap, Pak. Ini saya sampaikan kemarin ke panitia yang menghubungi saya. Saya ingin acara ini tidak berhenti pada sekedar membicarakan buku ini, tapi saya ingin kalau bisa acara ini ditindaklanjuti dengan menulis buku bersama. Bayangkan ini ada 100 partisipan, satu orang nulis satu halaman itu sudah cukup untuk menulis satu buku. Nah, tradisi menulis buku itulah yang perlu kita suburkan di ruang-ruang mahasiswa. Jadi tradisi membaca, membedah buku, kemudian menuliskan gagasan itu sudah sangat menurun drastis di era mahasiswa yang sekarang. Padahal kalau lihat tahun kelahiran saya dengan tahun kelahiran Mas Umam itu tadi kan jedanya hanya 10 tahun ya. Jadi kita tidak terlalu jauh ini jedanya. Masih satu generasi sebenarnya. Nah, nanti kalau bisa kita tindak lanjuti itu, nulis bareng. Kemarin beberapa anak IAIN Salatiga juga berhasil nulis bareng. Saya provokasi itu ya untuk menulis. Akhirnya bisa terbit. Sudah ada 2 yang bisa menerbitkan bukunya. Artinya menulis buku itu bukan sesuatu yang berat-berat banget. Yang berat itu kan kekhawatiran kita terhadap reaksi pembaca. Jadi yang membuat kita berhenti menulis itu adalah kekhawatiran kita terhadap reaksi pembaca. Karena sebenarnya menulis itu hanya mengubah apa yang kita tuliskan dalam teks-teks. Jadi selama kita tidak terbebani dengan kekhawatiran dari reaksi pembaca, sebenarnya menulis itu bukan sesuatu yang berat-berat banget gitu ya. Gimana nih Mas Umam, siap atau tidak kira-kira? Siap, Pak, insya Allah, Pak. Saya juga Siap, sebenarnya ya saya juga kemarin tuh mau buat buku, Pak, sama anak kampus 3, anak dakwah. Tapi bukunya itu berbentuk novel, cuma memang karena yang bimbing saya, insya Allah saya sudah bilang ke Gus Edo, cuma beliau lagi sibuk S2 jadi belum bisa membimbing saya. Mungkin Bapak nanti bisa membantu saya. Ya, silakan. Saya dengan senang hati siapapun yang ada di forum ini yang ingin menulis, ya setidak-tidaknya saya beritahu jalannya lah ya. Walaupun saya tidak mungkin membimbing intens, karena saya ingin karya-karya yang kalian tulis itu yang menjadi karya kalian, bukan karya saya. Sehingga sedikit menulis skripsi itu ya, jangan berharap pembimbing kan masukan. Sedikit mungkin masukan dari pembimbing, rasanya itu adalah rasa kalian, rasa dari orang lain. Baik, itu cerita panjang lebarnya ya sebelum kita masuk ke masalah buku yang saya tulis. Saya ingin share screen tapi masih dikunci karena belum dijadikan host. Sebentar, Pak. Mungkin operatornya. Ya. Karena belum dijadikan host, jadi saya belum bisa share screen. Baik, teman-teman yang berbahagia, kenapa saya menulis buku ini? Sebenarnya hanya awalnya diagumkan ini versinya agak ke Inggris-Inggrisan, tetapi karena penerbit merasa jika di Inggris-Inggriskan itu segmen pasarnya jadi terlalu sempit, maka akhirnya ya saya tulis dalam bahasa Indonesia, minimal judulnya bahasa Indonesia. Baik, sudah bisa. Baik, buku ini adalah buku yang membahas tentang sejarah, tetapi buku ini bukan sebuah buku sejarah. Jadi 2 hal yang berbeda. Buku ini saya maksudkan untuk para pembaca umum yang mereka tidak biasa mengkaji sejarah secara mendalam. Sehingga dalam buku ini tidak akan ada tahun-tahun kejadian secara rinci, nama-nama,
atau tempat-tempat kejadian yang dipaparkan secara sendiri, karena fokusnya memang bukan untuk itu. Kalau ingin belajar sejarah secara lebih rinci, maka silakan membaca buku-buku yang memang murni buku sejarah, misalkan Sirah Nabawiyah miliknya Ibnu Hisam, Ibnu Ishaq, atau yang akhir-akhir seperti miliknya Mubarakfuri atau Haikal. Nah, di sana akan dipaparkan. Tapi tentu saja kita tahu bahwa sedikit orang yang mau membaca sejarah, karena sejarah identik dengan tahun, sejarah identik dengan tempat-tempat kejadian yang jika kita tidak bisa menyiasati dalam membacanya, ya itu akan menjadi bacaan yang tidak menyenangkan, yang membosankan. Misalnya gini, kita dulu di SD, SMP, SMA diajarkan tentang sejarah pahlawan-pahlawan nasional. Sebut saja yang terkenal misalnya Diponegoro. Tetapi kita juga tidak ingat sebenarnya. Banyak dari antara kita yang tidak ingat kapan terjadinya perang Diponegoro misalnya. Padahal itu adalah salah satu perang terbesar di tanah Jawa. Mas Umam, masih ingat nggak perang Diponegoro terjadi tahun berapa? Gimana, Pak? Perang Diponegoro terjadi tahun berapa, Mas? Wah, enggak tahu saya, Pak. Kurang tahu. Mungkin Bapak lebih tahu. Padahal mesti di dalam sejarah SMA, SMP itu diajarkan, tetapi kita seringkali lupa itu kapan terjadinya perang Diponegoro misalnya. Tetapi sebenarnya tidak apa-apa juga kita tidak hafal persis tahunnya berapa, karena yang lebih penting dari kita menghafal tahun-tahun itu adalah kita bisa mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian sejarah itu. Jadi setiap orang belum tentu memiliki masa depan, tetapi kita semua pasti memiliki masa lalu. Nah, sejarah ini memiliki porsi yang penting dalam kitab suci. Di dalam Al-Quran setidaknya ada sepertiga bagiannya yang membahas tentang sejarah. Dan sejarah ini mengilhami bagaimana Rasulullah mengambil keputusan-keputusan penting. Misalnya ketika di tahun ke-4, ke-5 Hijriah, para sahabat mendapatkan tekanan yang luar biasa dari musuh-musuh Islam. Rasulullah kemudian mengambil ibrah dari surah Al-Kahfi yang menjelaskan tentang para pemuda Kahfi yang dipersekusi oleh pemerintah. Kemudian mereka melarikan diri, mereka hijrah ke gua. Dari cerita itu Rasulullah mengambil ibrah untuk melakukan perjalanan, untuk menyarankan para sahabat melakukan perjalanan hijrah ke Habasyah. Kemudian ketika Nabi menghadapi situasi di Fathu Mekah, Rasulullah juga mengambil pelajaran ibrah dari sejarah. Beliau mengambil bagaimana Nabi Yusuf memberikan maaf kepada saudara-saudaranya. Maka beliau juga memberikan pengampunan kepada orang-orang Mekah saat terjadinya Fathu Mekah. Nah, sejarah ini memberikan efek yang luar biasa terhadap pribadi Rasulullah dan para sahabat. Maka kita juga hendaknya tidak menjadi alergi terhadap sejarah, karena sejarah ini tradisi para ulama terdahulu. Generasi awal kita juga mereka biasa belajar sejarah sebagaimana mereka belajar Al-Quran. Sebagaimana hadis yang saya tampilkan di layar, bahwa para sahabat belajar tentang Maghazi, perang-perangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan perjalanan hidup beliau sebagaimana mereka mempelajari surah-surah dalam Al-Quran. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita belajar sejarah. Karena jangankan kita, ketika para tabi'in mengambil keputusan yang mereka abai terhadap sejarah, keputusan itu bisa menjadi sangat salah walaupun didasarkan pada Al-Quran. Ada kisah begini, ada di generasi tabi'in, dalam satu perang ada seseorang yang melesat maju ke barisan musuh. Kemudian tabi'in yang lain mengomentari agar tidak melakukan hal seperti itu. Karena kalau melesat ke bagian musuh itu sama saja dengan bunuh diri. Jangan kalian lemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Nah,
sikap dari tabi ini kemudian dikomentari oleh sahabat. Ayat itu yang menyampaikan larangan menceburkan diri dalam kebinasaan itu tidak dimaksudkan dalam situasi perang seperti itu, tetapi dimaksudkan ketika dulu para sahabat sudah mulai enak hidupnya, sudah mulai mapan ekonominya, mereka mulai santai-santai dan enggan untuk berjihad. Maka turunlah ayat, janganlah kalian lemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Nah, ini contoh. Ayat ini dipahami jadi bertolak belakang dengan yang semestinya gara-gara apa? Tidak dipahami sejarah yang meliputinya. Maka ini salah satu bukti pentingnya sejarah. Nah, mengapa buku ini ditulis dan bagaimana buku ini ditulis? Jadi jejak-jejak mengagumkan ini, versi awalnya buku ini berjudul Fantastic Generation and How to Cope with Them di bahasa Inggris. Kenapa buku ini ditulis? Tujuannya adalah untuk memudahkan orang dalam belajar sejarah yang menyenangkan. Harapannya begitu. Dan buku ini ditulis mengikuti gaya bertuturnya Al-Quran. Di bagian awal buku ini saya sampaikan bahwa belajar sejarah tidak selalu mengenai tahun, nama, dan tempat kejadian. Cukuplah bila kita mampu menciduk hikmah darinya, demikianlah bagaimana Allah contohkan dalam kalamnya yang menawan. Al-Quran tidak selalu eksplisit menyebut nama pelaku sejarah, tidak detail menunjukkan tempat kejadian, dan tidak pernah sama sekali mencantumkan tahun kejadian. Siapa wanita yang menggoda Nabi Yusuf, kapan Fir'aun tenggelam, atau bahkan kapan sebenarnya Rasulullah lahir, tidak lebih penting dari hikmah dari semua kejadian-kejadian tersebut. Nah, jadi Al-Quran pun sebenarnya mencontohkan bahwa dalam belajar sejarah yang paling utama adalah bagaimana kita mengambil hikmah dari kejadian-kejadian itu. Tidak hanya sekedar menghafalkan tahun-tahunnya. Dan tentu karena memang Al-Quran ini bukan buku sejarah, sehingga dia tidak ditulis dengan pendekatan sejarah. Nah, sekarang ini, kenapa belajar secara proporsional itu penting? Karena kita punya dua kecenderungan ini. Rabun jauh para pembenci dan rabun dekat para pemuja. Jadi sama-sama kita tidak bisa menggambarkan pribadi Rasulullah dengan baik. Orang-orang yang benci dengan Islam itu mereka melihat hanya dari kejauhan saja, sehingga tidak tahu betul bagaimana sebenarnya Rasulullah. Gambaran mereka kan mungkin hanya Rasulullah itu adalah orang yang gemar perang dan juga mencintai menikah ya dengan banyak perempuan. Gambaran paling sederhana itu mungkin yang didapatkan oleh orang yang benci dengan Islam. Sementara orang-orang yang terlalu dekat dengan Rasul, terlalu memuja Rasul, juga menjadi rabun dekat. Karena apa? Terlalu mencintai Rasul secara tidak proporsional, memuja Rasul secara tidak proporsional, itu menjadikan kita tidak bisa melihat secara utuh kepribadian Rasulullah. Sebagai contoh begini, ada beberapa pertanyaan ini. Seberapa akrab sebenarnya kita dengan Rasulullah? Karena kita selalu melihat Rasulullah itu sebagai pribadi mungkin yang elegan, keren gitu ya. Dalam bayangan kita, Nabi itu mungkin orangnya ala-ala bangsawan atau orangnya gagah. Tapi kita tidak tahu sering tidak tahu sisi-sisi lain dari seorang Nabi Muhammad. Ya, saya mencantumkan beberapa pertanyaan sederhana sebagai ukuran apakah kita mengenali Rasulullah dengan baik atau tidak. Tentu ini tidak bisa mewakili ya, tetapi bisa menjadi contoh. Nah, pertanyaan yang pertama ini siapa saja boleh menjawab nanti ya. Termasuk yang sudah membaca buku saya juga boleh, tapi akhir-akhir, terutama yang belum baca dulu ya, silahkan coba dijawab. Apa warna sepatu kesayangan Nabi Muhammad? Hitam. Silahkan, kalau ada yang mau coba jawab. Hitam. Hitam, Pak. Hitam. Hitam. Oke, tidak apa-apa. Jawabannya ada di bukunya nanti. Apa? Krem. Rima. Coklat. Coklat.
Apalagi Coklat. coklat. Coklat atau Ini ada coklat? yang lewat chat. Pak. Putih. Ada yang jawab hijau, ada yang putih, ada coklat, dan lain-lain. Baik. Tapi saya ingatkan sebelum menjawab asal-asalan, karena ada hadis Nabi juga, siapa yang berdusta atas nama Nabi, maka dipastikan tempatnya di neraka. Jadi yang jawabnya tadi ngarang-ngarang saja, hati-hati itu ya. Karena yang kita bahas adalah tentang Rasulullah. Nah, apa warna sepatu Nabi? Ini misalnya pertanyaan ini banyak yang tidak bisa menjawab dengan pasti. Pertanyaan yang kedua, berapa kali Nabi tidur dalam sehari? 3 kali, Pak. 3 kali, Pak. 3 kali. 2, Berapa? Pak. 2. 7 kali. 2. Ada yang 2, ada yang 3. Berapa lagi yang ingin mencoba? Nah, ada yang 2, ada yang 3. Belum satu kesatuan. Yang selanjutnya, mengapa Nabi tidak bisa membaca? Supaya agar wahyu, jadi tidak asal-asalan. Siapa ini? Agar wahyu tidak asal-asalan. Ya, oke lah, itu kan jawaban untuk membela kebenaran wahyu. Tetapi alasan yang lebih kultural apa kira-kira? Kenapa Nabi tidak bisa membaca? Itu aib atau bukan di zaman itu? Aib sekali, Pak. Aib ya? Iya. Kira-kira Abu Bakar bisa membaca nggak kira-kira? Bisa, Pak. Bisa. Tapi Abu Bakar dalam sejarah dinyatakan tidak bisa membaca juga. Itu kan berpendapat yang lain. Ada beberapa ahli yang memberi pendapat. Nah, baiklah. Katakanlah ada perbedaan pendapat, tetapi dalam hitungan yang masyhur di Mekah itu hanya ada 17 orang yang bisa membaca. Sebagiannya hanya bisa membaca, misalkan Aisyah. Aisyah itu bisa membaca, tidak bisa menulis. Kalau Hafsah itu bisa menulis dan bisa membaca. Khalid bin Walid itu termasuk yang bisa baca tulis. Artinya jumlahnya tidak nyampe 20 orang dari wilayah seluas Mekah ketika itu. Padahal Mekah itu daerah metropolis. Artinya budaya membaca dan menulis di masa itu bagi orang-orang Arab, terutama yang ada di Hijaz, itu memang bukan sesuatu yang harus. Dan tidak bisa membaca itu juga bukan aib. Jadi Nabi itu tidak perlu dibela, beliau tidak bisa membaca agar gini-gini sebenarnya. Karena apa? Banyak orang di Mekah ya, mereka tidak bisa membaca. Karena justru yang dihargai ketika itu adalah ketika seseorang bisa menghafal tanpa menulis. Jadi tradisi Arab itu kalau kita tahu sampai sekarang kan mereka tradisinya oral ya. Jadi hanya lewat verbal saja, hanya lewat budaya tutur. Mereka tidak biasa dengan budaya baca tulis. Orang itu dihargai ketika mereka justru tidak perlu menulis, tetapi bisa menghafal. Nah, Abu Bakar itu termasuk orang yang punya kemampuan menghafal yang bagus. Itu menjadi nilai lebih juga. Abu Bakar menjadi sahabat terdekatnya Rasulullah. Di Madinah, yang bisa membaca itu hanya 11 orang. Lebih sedikit karena Madinah itu cenderung lebih desa ya dibandingkan dengan Mekah. Sehingga Nabi tidak bisa membaca itu sebenarnya bukan aib. Ya biasa-biasa saja. Karena baca tulis itu bukan sesuatu yang harus ketika itu. Sama halnya gini. Kita sering tidak melihat sejarah itu secara utuh. Di Indonesia sebelum tahun 70-80 itu kan budaya baca tulis dianggap sangat rendah. Banyak disebut orang Indonesia itu buta huruf. Tetapi ada penyampaian ini tidak komplit sebenarnya. Karena buta hurufnya itu hanya buta huruf
membaca tulisan Latin. Mbah-mbah kita itu banyak yang bisa membaca tetapi bukan aksara Latin. Banyak yang bisa membaca justru aksara Pegon. Nah, kalau kita lihat karya-karya sebelum tahun 50-an, itu banyak yang ditulis dalam aksara Pegon. Dan orang biasa membaca juga tulisan-tulisan Pegon. Nah, jadi kita sekali lagi sering rabun dekat dengan Nabi. Kita sudah terlalu wah Nabi itu menjadi sosok yang seakan-akan tidak manusiawi lagi. Dan ini tentu menjadi salah karena Al-Quran saja menegaskan Nabi itu basyarum mislukum, sama seperti kita, manusia. Jadi sisi kemanusiaan Nabi itu tidak boleh dihapuskan. Itu salah satu pentingnya belajar sejarah tentang Nabi. Nabi itu manusiawi sekali. Dan itu tidak boleh dihapuskan. Sisi kenabian Nabi tetap pada porsinya, tapi sisi kemanusiaan Nabi itu tetap harus tidak boleh dinafikan. Karena Al-Quran juga menyampaikan bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia. Karena kalau kita meninggikan Nabi melebihi derajat manusia, artinya menghilangkan unsur-unsur kemanusiaannya, nanti bisa gawat itu. Bisa jadi seperti Isa yang terlalu dikultuskan sehingga sampai ke derajat ilahiyah. Nah, Rasulullah sebagai manusia ini, Rasulullah sangat menyukai sepatu. Saya hanya akan mengutip-utipkan bagian dari buku-buku itu ya. Rasulullah sangat menyukai sepatu sampai-sampai beliau dijuluki Sohibul Na'lain, pemilik sepasang sepatu. Konon sepatu kesayangan Nabi berwarna kuning. Jadi nanti tadi yang menebak kuning pas. Bisa dibayangkan warna itu dipadukan dengan jubah hijau, alangkah berwarnanya fashion ala Nabi. Bagi akhi masa kini yang ingin mix and match jenggot, jubah, dan sepatu kuning tentu saja boleh. Nah, ini saya akan kutipkan beberapa bagian dari buku itu. Tentu data-data yang muncul dalam buku ini sudah melalui riset dari beberapa kitab-kitab yang biasa dirujuk, baik dari yang generasi lama maupun generasi baru. Tetapi di buku ini memang saya tidak mencantumkan sumbernya dengan detail satu dari hadis apa atau satu dari buku apa. Tujuannya memang agar buku ini menjadi seringan mungkin. Jadi kalau ada yang mempertanyakan, ada yang bertanya kenapa tidak ada rujukannya, memang saya tulis dengan tujuan agar tidak membebani orang yang membacanya. Tapi tentu saya mengemban tanggung jawab ilmiah untuk memastikan apa yang saya tulis di sini itu sudah berdasarkan rujukan-rujukan yang bisa dipercaya. Nah, tadi, jadi Nabi itu sangat manusiawi. Nabi itu juga suka pakai sepatu gitu. Bahkan Nabi itu pernah pengen agar orang yang melihat sepatunya Nabi kemudian membaca doa tertentu itu mendapatkan jaminan surga atau pahala yang besar. Dan itu dicegah oleh Umar, jangan begitu. Nah, itu saking sukanya Nabi dengan sepatu. Dan Rasul, sisi kemanusiaan Rasul itu bisa ditunjukkan juga dengan beliau itu pernah juga merasa buntu dengan keadaan sehingga beliau harus curhat kepada istrinya. Hari itu Rasulullah sedang galau menyikapi para sahabat yang ngambek. Tak ada samina wa ata'na ketika Rasul menyeru mereka. Sahabat mengadakan aksi mogok lantaran mereka kecewa dengan perjanjian Hudaybiyah yang mencegah mereka memasuki Mekah tahun itu. Bangkitlah, sembelihlah Tuhan kalian dan bersyukurlah. 3 kali Nabi berseru, tapi tak ada yang menggubris. Rasul kemudian masuk dan mengadukan masalahnya kepada istrinya, Ummu Salamah. Nah, jadi Nabi pun itu kadang-kadang juga tidak dihiraukan oleh sahabat. Sahabat itu juga manusiawi juga. Jadi yang manusiawi bukan hanya Rasul, tetapi sahabat juga. Rasul itu ya pernah ngambek, sahabat juga pernah. Korban ngambeknya sahabat kadang-kadang adalah Rasul. Jadi memang perjanjian Hudaybiyah ini yang ngambek banyak ya. Yang yakin dengan Nabi langsung pokoknya percaya itu kan hanya Abu Bakar. Termasuk Umar pun awalnya juga ikutan ngambek sebenarnya. Karena pasukan Muslim itu sudah kangen sekali dengan Mekah. Mereka sudah berangkat dari Madinah sampai di Hudaybiyah kan ketemu dengan Suhail bin Amr dan kawan-kawannya. Kemudian mereka mengadakan perjanjian di situ. Yang salah satu klausulnya ya mereka tidak boleh, orang-orang Muslim tidak boleh memasuki Mekah tahun itu. Nah tentu
kaum muslimin yang berangkat ke situ juga merasa jengkel karena merasa kok nggak jadi pulang kampung sih. Nah, korbannya adalah Rasulullah. Ketika Rasulullah mengajak mereka untuk menyembelih hewan, ya banyak yang tidak mau, bahkan tidak mau. Nah, keadaan seperti itu Rasulullah juga sempat bingung juga, yang akhirnya beliau mencurahkan masalahnya kepada istrinya, dan nanti solusinya ada di Ummu Salamah ini. Ummu Salamah memberikan solusi agar Nabi keluar langsung, nggak usah ngajak bicara sahabat, langsung sembelih hewan. Kemudian Rasulullah melakukan apa yang disarankan oleh Ummu Salamah. Ini contoh bagaimana Nabi itu ya manusia biasa ya. Kadang-kadang beliau pada kondisi-kondisi seperti kita, bingung dengan keadaan, kemudian perlu curhat dengan orang lain. Jadi ini curhat itu bisa dikatakan sunnah juga gitu ya. Jadi kita kadang-kadang juga perlu menyampaikan masalah kita kepada orang lain. Tidak apa-apa itu. Nabi juga ya begitu. Nah, selanjutnya dalam buku ini saya ingin memberikan perspektif yang lebih luas, lebih segar terhadap sejarah. Maksudnya apa? Kita sering melihat sejarah itu dalam konteks yang setengah-setengah, sehingga kesannya itu tidak begitu mengena ke kita. Yang saya contohkan dalam buku itu adalah peristiwa Taif. Kita sudah belajar ya tentang Nabi melakukan perjalanan ke Taif untuk mendakwai orang-orang Taif, kemudian orang-orang Taif tidak mau. Nah, datanglah malaikat penjaga gunung menawarkan penghancuran penduduk Taif, tapi Nabi tidak setuju, memilih untuk mendoakan orang-orang Taif. Cerita ini tentu menarik, bagus, tetapi rasanya itu kurang ngena. Kenapa? Karena kita tidak membayangkan bagaimana kondisi Taif, jaraknya berapa dengan Mekah. Kita melihat ya Nabi ke Taif, seakan-akan Taif dari Taif ke Mekah itu ya hanya jalan, terus kemudian Nabi ditolak. Rasa-rasanya hanya begitu. Nah, buku ini mencoba untuk memberikan perspektif yang lebih utuh ketika melihat konteks. Ini contoh dari yang berjudul Jarak Kesabaran. Rasul keluar dari Mekah dengan berjalan kaki sehingga tak ada yang mengira beliau hendak bepergian jauh. Nah, ini ada informasi di sini. Jadi Nabi itu jalan ya, bukan naik unta ketika menuju ke Taif. Beliau berjalan dengan putra angkat beliau, Zaid bin Harisah. Jarak Mekah dan Taif setara dengan Surakarta ke Madiun. Nah, saya coba memberikan gambaran yang agar orang bisa langsung ngeh gitu. Taif itu seberapa jauh sih? Gitu. Jadi itu seperti dari Solo sampai ke Madiun, jauh sekali. Dan Nabi itu melakukan jalan kaki ke sana. Dengan kita melihat jarak, kita membayangkan jarak dari Taif ke Mekah, rasanya akan lebih ngena ketika Nabi ditolak. Bayangkan jalan dari Surakarta sampai ke Madiun, kemudian begitu sampai ke Madiun bukannya dikasih es teh, tetapi justru dilempari batu. Itu kan rasanya banget. Tetapi Nabi memilih untuk mendoakan. Itu pun Nabi masih harus melakukan perjalanan pulang kan, yang jaraknya dari Madiun ke Surakarta. Nah, ini membaca sejarah seperti ini bisa lebih mengenal lagi kalau kita praktek mungkin ya. Kali-kali kalau teman-teman ingin merasakan bagaimana beratnya dakwah ke Taif itu, bolehlah gitu. Ya jalan kalau dari Salatiga mungkin sampai Sragen gitu ya. Ada yang mau mencoba jalan dari Salatiga sampai ke Sragen. Sampai Sragen jangan minum es teh, tapi justru dilempari batu sama penduduk Sragen. Setelah itu pulang dari Sragen sambil mendoakan orang-orang. Kira-kira ada yang mampu atau tidak seperti itu? Saya kira kok berat. Buat bahkan hampir tidak ada yang mau seperti itu. Nah, dengan melihat secara lebih utuh kondisi yang terjadi saat itu, kita akan lebih bisa memahami betapa hebatnya Nabi itu. Menapaki jalan terjal berbatu sejarak puluhan kilometer, dihimpit panas gurun, disesaki kesepian, ditinggal wafat sang istri, dan dilukai kaumnya dengan amat keji. Tiap langkah berat dilalui demi keharapan dakwah akan direngkuh penduduk Taif. Namun
Taif justru melipat gandakan semua kepedihan itu. Mereka melempari Rasul dengan batu hingga darah mulianya merembes membasahi tanah kota itu. Nah, dari satu paragraf ini ada gambaran yang lebih utuh tentang dakwah Taif. Karena Nabi ditinggal wafat istrinya, harapan beliau terhadap Taif yang justru melipat gandakan kepedihan karena sikap orang-orang Taif yang menolak Nabi dengan keras. Dengan melihat secara lebih utuh konteks yang terjadi, maka kita akan lebih sekali lagi bisa memahami betapa hebatnya akhlak Rasulullah. Ini Taif itu di gambarnya sini ya. Jaraknya kira-kira 80 km kalau dihitung pakai Google. Dan Taif itu daerah yang terjal, bukan daerah yang apa istilahnya, datar gitu ya. Barangkali mirip dengan wilayah-wilayah Salatiga gitu ya, tetapi tidak ada aspalnya. Bayangkan orang jalan 80 km dengan medan seperti itu. Nah, itulah yang ingin saya munculkan, saya gambarkan dalam buku yang saya tulis. Nah, ini gambaran dari Mekah ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah juga sama. Kita hanya seakan-akan melihat bahwa dari Mekah ke Madinah Nabi hijrah. Seakan-akan dengan hijrah ke Madinah itu masalah selesai, Nabi disambut dengan gegap gempita gitu. Gambarannya kan sering begitu. Tapi dari buku ini saya ingin mengajak untuk meluaskan perspektif tentang Madinah. Yang pertama, hebatnya Nabi itu bisa dilihat dari Mekah ke Madinah itu kan arahnya ke utara. Tapi Nabi ketika hijrah itu lewatnya ke selatan. Saya gambarkan itu di buku. Nabi lewatnya ke selatan. Tujuannya apa? Agar orang-orang kafir Quraisy itu tidak mengira bahwa Nabi melakukan arah yang sebaliknya. Nanti Suraqah kan yang tahu itu, karena dia ahli membaca jejak. Ya, Nabi itu melewat menuju Madinah yang harusnya ke utara, tapi beliau lewatnya selatan. Ya, ini satu gambaran yang akan menunjukkan betapa Nabi itu ya luar biasa. Cerdasnya beliau. Dan gambaran medan yang harus beliau tempuh itu seperti ini. Di gambar ini. Ini sudah modern, gambarnya sudah ada yang halus itu jalannya ya. Bayangkan zaman dulu itu. Zaman dulu orang jalan seperti itu, pakai sepatu ala kadarnya, terompah ala kadarnya tentu akan membuat ya kaki paling enggak melocot lah kalau kita ya. Nah, apakah Madinah itu adalah tempat yang menjadi solusi serba enak bagi dakwah Nabi setelah melakukan perjalanan hijrah yang panjang itu? Nyatanya juga tidak. Ini saya sampaikan di Salah Kaprah Madinah. Kota sarang penyakit yang lembah-lembahnya mengalirkan air keruh penuh dengan kuman. Kota yang sudah lelah dan bosan dengan pertikaian di antara penduduknya yang berwatak keras dan arogan. Kota yang ekonominya dikacaukan oleh hegemoni pasar Yahudi. Kota itulah yang kemudian disebut dengan Madinah. Nah, jadi Madinah itu bukan kota yang asik sebenarnya. Beda dengan Mekah. Kota sarang penyakit, penuh kuman. Saya sampaikan di paragraf ini juga dengan lelah dan bosan dengan pertikaian. Karena orang-orang Aus dan Khazraj itu kan perang terus-menerus, sehingga ya kota itu lelah. Itu jadi alasan juga kenapa orang-orang berharap ada solusi kepemimpinan di sana. Setelah terjadinya perang Bu'adz gitu ya, perang Bu'adz, kemudian banyak petinggi yang meninggal, tewas dalam perang itu, maka orang-orang muda berangkat menemui Nabi untuk mencari solusi. Jadi solusi itu memang ada di tangan orang-orang muda harusnya. Nah ini, kota yang ekonominya dikacaukan oleh hegemoni pasar Yahudi. Bayangkan ini, Madinah itu jadi sebenarnya bukan tempat yang siap pakai gitu ya. Maka namanya sebelumnya Yasrib. Yasrib itu artinya ya berkaitan dengan hal-hal yang buruk artinya. Madinah itu artinya kota. Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Jadi Nabi itu harus berhadapan dengan tempat yang polusinya tinggi, terus ribanya merajalela karena pasar-pasar Yahudi, orangnya gontok-gontokan, Aus Khazraj itu kan perang nggak ada habis-habisnya. Jadi Madinah itu sebenarnya nggak enak-enak banget kotanya.
Nah, dengan memberikan gambaran yang lebih utuh tentang Madinah ini, kita juga akan melihat betapa Nabi itu melakukan usaha yang tidak sedikit, melakukan usaha yang tidak kecil ketika masuk ke kota Madinah. Lanjut di paragraf yang selanjutnya, hijrah tidak memberikan kelapangan hidup dengan tiba-tiba bagi kaum muhajirin. Ia tidak juga menawarkan cinta sebagaimana Mekah. Rasul bersabda, demi Allah, engkau Mekah adalah sebaik-baik bumi, dan bumi Allah yang paling dicintainya. Seandainya aku tidak diusir darimu, aku tidak akan pernah keluar meninggalkanmu. Jadi Nabi itu cinta matinya tetap ke Mekah. Karena Madinah itu beda sekali dengan Mekah. Bahkan Abu Bakar dengan Bilal itu sampai demam tinggi, koma, apa ya istilahnya, hipotermia. Hipotermia itu kedinginan ya. Ya pokoknya demam tinggi. Ketika Aisyah datang itu dua orang itu sampai mengigau. Mereka tidak bisa memahami apa yang mereka katakan. Gara-gara terjangkit virus Madinah lah kalau bahasa orang sekarang ya. Flu Madinah. Jadi Madinah itu ya seperti itu. Nah, itu coba saya ulik sedikit di buku ini agar orang jadi tahu, oh sebenarnya Madinah itu bukan tempat yang begitu Nabi datang enak langsung disambut terus kemudian semuanya siap pakai, enggak seperti itu. Nah, hijrah ke Madinah juga saya kupas agak mendalam di buku ini. Jadi Nabi ketika hijrah itu tidak sendirian, hanya bersama Abu Bakar, itu tidak. Nabi melibatkan orang-orang lain juga. Di tulisan yang berjudul Peran-peran Cerdas dalam Hijrah Rasul, saya sampaikan ini. Cuma memberitahu. Kemarin nggak masukkan. Ya, sama ini Mbak Neneng. Oh, gitu. Saya sampaikan di bagian ini. Setelah Rasul dan Abu Bakar berhasil keluar dari kota Mekah, keduanya bersembunyi di Gua Sur selama 3 malam. Pada masa itu, Abdullah bin Abu Bakar menjalankan peran-peran cerdasnya. Di siang hari, pemuda itu membaur di kerumunan Quraisy, mendengarkan pembicaraan di pasar, di jalan-jalan, dan setiap sudut kota yang bisa ia jangkau. Nah, jadi Nabi itu nunggu tidak hanya nunggu, beliau itu punya apa? Punya pemberi informasi lah, punya mata-mata. Mata-matanya adalah anaknya Abu Bakar. Anaknya Abu Bakar, Abdullah ini, dialah yang bertugas untuk mendengarkan pembicaraannya orang-orang Mekah. Pembicaraannya jika masih tentang mencari Nabi yang hilang, maka bisa disimpulkan belum aman keadaannya. Tapi kalau orang-orang sudah ganti pembicaraan ke yang lain, maka mereka sudah mulai kendur dalam usaha mencari Nabi. Jadi ada peran Abdullah bin Abu Bakar untuk mencari kabar. Abdullah bin Abu Bakar nanti menyampaikan ke Nabi dan Abu Bakar yang sedang bersembunyi. Lanjut di paragraf berikutnya, mantan budak Abu Bakar itu mulai menggiring kambing-kambingnya mendekati Gua Sur. Ini di bukunya tidak langsung paragraf atas bawah ya, tapi paragraf yang tersedia dengan paragraf yang lain. Jadi yang dimaksud budak ini bukan Abdullah tetapi Amr bin Fuhairah. Mantan budak Abu Bakar itu mulai menggiring kambing-kambingnya mendekati Gua Sur. Bersama kambing-kambing tersebut, Amir memerankan 2 hal penting sekaligus. Pertama, Rasul dapat memerah susu kambing itu sehingga tidak mengalami kelaparan dalam kurun 3 malam di Gua Sur. Kedua, kerumunan kambingnya tentu saja akan menghapus jejak orang-orang yang keluar masuk Gua Sur. Nah, ini. Jadi kalau di buku pelajaran SD tentu ini tidak terbahas biasanya. Nabi 3 hari itu makan apa kan gitu? Pernah nggak berpikir seperti itu? Nabi bersembunyi 3 hari makan apa gitu? Sama Abu Bakar? Ya mereka 2 orang ini manusia biasa yang tentu butuh makan. Yang memberi suplai makanan siapa? Amr bin Fuhairah. Ini bawa kambing. Tujuannya bawa kambing itu untuk susunya diperah dan kaki-kaki kambing itu bisa menyamarkan bekas-bekas jejaknya Nabi, jejaknya Abu Bakar ataupun Abdullah bin Abu Bakar. Nah, ini cerdas sekali. Nabi itu ketika hijrah ke Madinah tidak sekedar berangkat waton
modal gitu, enggak gitu juga. Nabi itu melakukan perencanaan yang sudah sangat baik. Nah, dengan begini kekaguman kita terhadap Rasul itu akan menjadi lebih. Maka buku ini saya beri judul Jejak-Jejak Mengagumkan itu karena saya ingin orang menjadi lebih kagum dengan Nabi dengan alasan-alasan yang lebih bisa diterima, yang bisa dijelaskan, tidak sekedar ya pokoknya kan Nabi harus diragumi, enggak begitu. Nabi itu menunjukkan sisi-sisi manusiawinya agar beliau itu lebih tampak kehebatannya, lebih tampak akhlak baiknya, lebih tampak kecerdasannya. Maka kita membaca sejarah itu perlu pada ruang-ruang itu juga. Yang selanjutnya adalah ini menyatukan Serbia. Kita sering ya, misalnya gini, kita baca tentang Rasul, ya begini, gitu. Baca tentang Abu Bakar, ya begini. Membaca tentang Abu Jahal lah, begini. Membaca tentang tokoh-tokoh yang lain, Utsman, Umar, dan lain-lain, itu seakan-akan ya Umar berdiri sendiri, Abu Bakar berdiri sendiri, Mekah berdiri sendiri, Hijaz berdiri sendiri, Yerusalem berdiri sendiri. Kita sering tidak bisa menemukan titik temu antara satu orang dengan orang yang lain, satu tempat dengan tempat yang lain, kejadian satu dengan kejadian yang lain. Maka buku ini juga menawarkan untuk menyatukan serpian-serpian sejarah itu agar orang bisa melihat menjadi lebih kompleks. Misalnya begini, kenapa Wahsy itu sangat berkeinginan untuk membunuh Hamzah? Ini tidak dalam pelajaran sejarah kita itu kan tidak tersampaikan dengan baik hubungan misalnya. Kalau Wahsy itu kan temannya Bilal. Jadi seakan-akan Wahsy itu berdiri sendiri, Bilal berdiri sendiri, kemudian sahabat-sahabat Nabi yang lain berdiri sendiri-sendiri. Padahal tidak mungkin orang-orang di Mekah itu kemudian mereka hidup tanpa ada komunikasi. Jadi yang tidak tergambarkan misalnya bahwa Bilal dengan Wahsy itu teman karena mereka sama-sama budak. Ya, jadi Bilal itu budak kulit hitam, Wahsy juga sama. Nah, ketika Bilal itu masuk Islam, Wahsy itu juga kasihan awalnya. Wah, ini masuk Islam nanti nasibnya bagaimana gitu. Tapi ternyata di Islam dia dimuliakan. Kemudian Wahsy mikir, wah, ya kebetulan saja sih Bilal dimuliakan. Kalau aku ikutan masuk Islam, ya nasibku belum tentu sama seperti Bilal. Maka dia perlu memikirkan jalan lain untuk bisa merdeka. Itu alasan dia memilih untuk menerima tawaran membunuh Hamzah. Yang menawarkan kan Hindun binti Utbah. Kenapa Hindun binti Utbah itu juga anyel banget dengan Hamzah? Itu juga kita tidak langsung melihat pada konteks yang utuh, hanya melihat Hindun benci gitu saja. Tapi kan kita sering kelewatan bahwa Hindun itu anaknya Utbah bin Rabi'ah itu meninggal ketika perang Badar, sehingga ya pantaslah seorang yang orang tuanya terbunuh, saudara-saudara kerabatnya terbunuh, dia jadi anyel, ingin balas dendam. Itulah yang terjadi. Jadi ada Hindun yang anyel, pengen balas dendam, ada Wahsy yang ingin merdeka, ada pasukan Muslim yang dianggap berdosa oleh orang kafir Quraisy, ya, dianggap berdosa dan punya kesalahan karena membunuh para tetua Quraisy dalam perang Badar, maka terjadilah skenario itu. Nah, ini juga sama di slide yang muncul di sini. Menyatukan serpian ini, saya berikan contoh dari tulisan yang judulnya Sumpah Pemuda. Ya. Kalimat mereka menggambarkan suasana jiwa yang lelah dengan permusuhan. Pertemuan dengan Rasul serasa pas dengan gemuruh jiwa mereka yang ingin mendobrak ruang gelap, tapi belum tahu caranya. Apalagi sejak awal pembicaraan, Rasul telah berhasil menggelitik nalar kaum muda tersebut. Dia adalah nabi yang dijanjikan oleh orang-orang Yahudi kepadamu. Jangan sampai mereka mendahului kamu. Para pemuda itu segera menyambut seruan Rasul setelah nalar membenarkannya. Hadirnya 6 pemuda revolusioner di Yathrib dibarengi
dengan matinya beberapa tetua Aus dan Khazraj dalam perang Buat. Saat itu kepemimpinan beralih kepada kaum muda yang lebih siap menerima perubahan. Di lain sisi, tidak ada figur yang cukup kuat untuk memimpin semua kalangan, menjadikan kebutuhan akan pemimpin baru sebagai keniscayaan. Dengan kata lain, 6 pemuda itu mendakwahkan kenabian Muhammad SAW sebagai solusi segala carut marut Yasrib. Nah, ini Nabi itu bukan tanpa alasan ketika beliau diterima di Madinah, tetapi ya orang-orang Madinah itu sudah anyel lah, kira-kira sudah bosan dengan pertikaian Aus dan Khazraj itu, bunuh-bunuhan sepanjang tahun, perang tidak ada habis-habisnya. Belum lagi dengan orang-orang munafik. Di buku ini nanti juga akan menjelaskan kenapa orang paling munafik di Madinah bisa muncul. Ada yang tahu siapakah orang paling munafik di Madinah? Lupa, Pak. Abdullah bin Ubay bin Salul, Pak. Nah, Abdullah bin Ubay. Kenapa Abdullah bin Ubay benci sekali dengan Nabi? Ada yang tahu enggak? Tadi yang jawab Abdullah bin Ubay, mana tadi? Siapa tadi? Saya, ada yang tahu Pak. nggak? Kenapa? Kenapa Abdullah bin Ubay itu benci sekali dengan Nabi dan dia menjadi orang yang sangat munafik? Mungkin karena Nabi itu dari keturunan Arab gitu. Ya kan sama-sama orang Nabi Arab. itu dari keturunan Arab, bukan dari apa ya? Ya oke lah. Kurang Nah, itu contoh. Enggak apa-apa. Ya ini contoh. Kita sering belajar sejarah memang begitu. Kita hanya menerima Abdullah bin Ubay itu benci dengan Nabi, sudah gitu. Dan kita juga tidak mempertanyakan kenapa enggak langsung belak-belakan memusuhi Nabi. Misalnya seperti Abu Jahal. Abu Jahal kan langsung, "Wah, aku benci Nabi, patah ini kan," gitu. Abdullah bin Ubay, kebenciannya itu tidak dinampakkan. Maka dia disebut munafik. Dia itu pura-pura Islam. Islam bahkan, karena dia juga ikut sholat. Bahkan Abdullah bin Ubay itu kalau sholat di soft pertama. Minder kita kalau lihat Abdullah bin Ubay itu. Abdullah bin Ubay itu kalau sholat tidak telat. Datang di soft pertama. Kalau Nabi khutbah, Abdullah bin Ubay itu mendukung dengan penuh semangat. Tapi kenapa orang seperti itu disampaikan sebagai orang paling munafik? Jadi gini, Madinah sering gegeran antara Aus dan Khazraj. Kemudian mereka sebenarnya sudah mencari solusi. Yuk cari pemimpin bersama. Nah, pemimpin bersama, raja yang akan ditunjuk adalah Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay itu mau dilantik menjadi raja Madinah. Nah, menjelang pelantikannya, datanglah Nabi yang hijrah ke Madinah, yang tiba-tiba pesonanya Nabi itu lebih kuat daripada pesonanya Abdullah bin Ubay untuk menjadi pemimpin besar kota Madinah. Nah, Abdullah bin Ubay itu kan terlanjur menjadi tokoh. Menjadi tokoh, ya namanya calon raja itu ya keren lah, tokoh baik. Ternyata yang akhirnya memimpin kota adalah Nabi Muhammad. Sehingga Abdullah bin Ubay pada situasi yang sulit dia. Satu, dia anyel karena tidak jadi raja gara-gara ada Nabi. Dua, dia langsung belak-belakan mau musuhan dengan Nabi, kok ya nggak enak karena terlanjur ditokohkan. Maka akhirnya apa? Dia berusaha untuk untuk berpura-pura mendukung Nabi, menjadi tokoh yang tetap disegani dengan mendukung Nabi, tetapi mencari cara bagaimana agar merongrong kepemimpinan Nabi, sehingga dia nanti bisa secara seakan-akan alami menjadi pemimpin Madinah lagi, secara alamiah. Dan posisi ini membuat Nabi jadi serba, ya nggak hanya Nabi sih, misalnya Abu Bakar, Umar kan pernah ingin membunuh Abdullah bin Ubay karena dia tahu bahwa Abdullah bin Ubay ini seorang yang munafik. Tapi Nabi melarang. Kenapa? Posisinya jadi sulit. Ketika Abdullah bin Ubay dibunuh, orang-orang yang tidak tahu bahwa dia adalah orang munafik akan berpikir, wah, Muhammad membunuhi sahabat-sahabatnya sendiri. Mungkin bisa dituduh atas motif kekuasaan atau yang lainnya.
maka Abdullah bin Ubay nggak bisa dibunuh. Ya dibiarkan. Ya itulah kenapa orang-orang munafik itu ya jadi susah penyikapannya. Maka ganjarannya kan darkil asfali minan nar. Besok di neraka paling intip gitu ya. Di keraknya neraka orang-orang munafik itu. Karena posisinya menyulitkan orang-orang Muslim. Nah ini saya gambarkan juga dalam tulisan yang judulnya Sumpah Pemuda ini. Jadi digambarkan bagaimana situasi Madinah seperti itu ya, situasi yang serba sulit sebenarnya. Nah, untuk tema-tema lain yang lebih enteng itu ya, kalau bahas tentang politik tadi kan agak berat nih. Masalah cinta itu juga kita sering tidak melihat keruwetan jalinan cinta di antara para sahabat. Jadi gini, sebagai contoh ya, Nabi itu adalah menantunya Umar karena menikahi Hafsah. Umar adalah menantunya Ali karena Umar menikahi anaknya Ali juga. Ali menantunya Nabi karena menikahi Fatimah. Nah kan puter-puter itu. Hubungan antara mertua dan menantunya jadi ruwet sekali di situ. Sama halnya ini, saya bacakan. Di masa setelah tradisi anak angkat dihapuskan, Rasul tiba-tiba bersabda, siapa yang ingin menikahi wanita ahli surga, maka nikahilah Ummu Aiman. Ummu Aiman itu yang dulu merawat Nabi. Zaid bersegera dalam kebaikan. Cukuplah sebaris kalimat itu untuk memotivasinya menikahi Ummu Aiman. Jika dulu orang-orang mengenal Zaid, maksudnya adalah Zaid bin Harisah, sebagai putra angkat Muhammad, maka orang-orang pun mengenal Ummu Aiman sebagai pengasuh Muhammad di masa kecil. Zaid yakin bahwa cinta yang tunduk pada ketaatan tak akan mengecewakan. Kasih sayang dalam bingkai iman hanya akan menumbuhkan kebaikan. Zaid telah melihatnya dalam kisah Rasul dan Khadijah, bahkan ia mengambil bagian darinya. Anak angkat Nabi dengan ibu angkat Nabi, bukan ibu angkat ya ibu perawat lah, itu menikah. Jadi menarik sebenarnya hubungan cinta di antara para sahabat Nabi itu. Nanti kita juga akan ketemu dengan ada sahabat Nabi itu yang cinta mati dengan Aisyah. Nah, gitu. Di buku ini ditulis nanti. Jadi Aisyah itu juga didelepi itu bahasa Indonesianya apa ya? Diincar. Jadi ada sahabat Nabi yang sudah cinta dengan Aisyah, teman masa kecilnya. Seneng banget lah. Sudah cinta. Nggak hanya seneng, sudah cinta. Bahkan sudah berniat kalau Nabi nanti wafat, tak nikahi jandanya. Nah, gitu. Jadi itu ada sahabat Nabi yang seperti itu. Kalau pengen tahu namanya nanti silakan dicari di bukunya. Sahabat Nabi yang sudah cinta mati dengan Aisyah, pengen sekali menikahi Aisyah, tapi ternyata Aisyah menikah dengan Rasulullah. Kan yus, tidak bisa saingan itu. Maka dia berjanji kalau Rasulullah meninggal, ya Aisyah akan saya nikahi sebagai janda itu kan. Sudah boleh. Nah, sahabat ini akan nanti mengambil peran-peran penting juga, misalnya dalam perang Jamal. Perang Jamal itu perang terjadi antara Aisyah dengan Ali. Nah, sahabat ini juga akan menjadi pendukung utama ketika terjadinya perang itu. Ya karena perang cinta mati itu, walaupun tidak kesampaian, Aisyah tetap tidak bisa dinikahi karena janda dari Nabi itu tidak boleh dinikahi karena status mereka kan Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Maka ya namanya ibu itu tidak boleh dinikahi. Nah, tapi ada terjadi seperti itu. Sahabat itu yang senang dengan istrinya Nabi, itu ya ada. Dan Nabi juga tahu itu. Dan Nabi menyikapinya dengan baik juga. Nah, balik kata tadi. Kita melihat secara utuh apa-apa yang terjadi di kisah Nabi itu akan membuat semua jadi tampak lebih masuk akal. Misalnya ini, balik ke bahasan Madinah ya. Kenapa Madinah menjadi siap didatangi Nabi? Kan tidak bisa atau ujuk-ujuk gitu. Nabi datang tiba-tiba orang sudah siap semua, itu kan nggak bisa. Nabi sebenarnya ketika sampai ke Madinah itu
orang-orang Madinah sudah disiapkan dulu oleh duta Islam pertama, Mus'ab bin Umair. Mus'ab lelaki warna-warni. Seorang penduduk Mekah yang memiliki nama paling harum, wajah dan rupawan, pikiran yang cerdas dipadu dengan warna-warni pakaian elok menjadikan buah bibir gadis-gadis Quraisy. Nah, Mus'ab bin Umair itu ada gambarannya begitu. Dia itu keren gitu lah. Keren, wangi, anaknya bangsawan, orang ningrat gitu. Tutur katanya bagus. Walaupun akhirnya dia memilih untuk berpisah dengan keluarganya karena keluarganya bertahan dalam kekafiran, gitu. Menolak keislamannya Mus'ab. Akhirnya Mus'ab ya jadi lelaki miskin biasa. Tetapi kan bekas-bekas kebangsawanannya itu tidak hilang. Tampannya dia, tutur katanya yang bagus, itu menjadi modal ketika dia datang ke Madinah untuk mendakwai orang-orang Madinah, sehingga orang-orang Madinah siap menerima Nabi jika sewaktu-waktu Nabi datang ke Madinah. Jadi Nabi ke Madinah itu bukan ujuk-ujuk, bukan tanpa persiapan, itu persiapan yang sangat panjang. Nah ini kepiawaiannya, maksudnya kepiawaiannya Mus'ab, kepiawaiannya bertutur dan menjaga batas-batas norma, menjadikan pendakwah yang menawan. Meski kini pakaian glamornya berganti dengan jubah lusuh penuh tambalan, Mus'ab bin Umair tetap pada pesonanya. Lelaki inilah yang mula-mula menyemai cahaya di Yasrib, menyalakan lentera dakwah di sudut-sudutnya, mempersiapkannya sebagai destinasi hijrah kaum muslimin. Nah, jadi lebih masuk akal ketika orang Madinah itu mau menerima Nabi, ya karena dimulai dari ada 6 orang tadi, ada 6 orang pemuda ketemu Nabi, kemudian sama Nabi diajari tentang Islam. 6 orang pemuda ini kemudian mendakwai orang-orang terdekatnya. Setelah banyak orang-orang Madinah butuh guru ngaji yang mumpuni, maka Nabi mengirim Mus'ab. Mus'ab kemudian mengajari orang-orang Madinah tentang Islam. Karena Mus'ab ini secara nasab bagus, mantan bangsawan lah, walaupun dia sudah tidak bangsawan lagi gara-gara masuk Islam. Dia ini punya darah bangsawan, pribadinya bagus, tutur katanya bagus, sehingga pesonanya ini ya salah satu alasan orang-orang mau mendengarkan perkataannya. Nanti juga sama, kenapa Abu Bakar itu penting perannya? Karena Abu Bakar itu orangnya ahli dengan nasab. Sehingga dia tahu, oh ini anaknya siapa, oh ini pamannya siapa, oh ini anaknya siapa. Dan dia tahu karakter-karakter, oh suku ini karakternya begini, suku ini karakternya begini. Sehingga dia bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan yang bagus dalam dakwahnya Nabi. Nah, ini contoh lain. Tebak-tebakan dulu lah sebelum kebaca tadi. Nabi ketika dakwah di Mekah punya base camp, punya tempat persembunyian. Di rumahnya siapa Nabi melakukan pertemuan rutin biasanya? Ayo, ada yang masih menyimak enggak ini? Al-Arqam Abi Arqam. Al-Arqam bin Abi Arqam. Nah, Al-Arqam bin Abi Arqam. Ini kan namanya aja sudah unik sebenarnya. Ya enggak? Al-Arqam, anaknya bapaknya si Al-Arqam. Dan sebenarnya dia siapa? Loh, ini unik sekali. Identitasnya Al-Arqam ini menarik sebenarnya kalau kita teliti. Nah, ini mengalir cerdas. Bagaimana Nabi itu sekali lagi bukti betapa cerdasnya Nabi. Ini kan contoh-contoh yang saya sampaikan dari tadi itu menggambarkan betapa Nabi itu keren sekali kalau menurut saya ya. Hijrah dilakukan dengan arah yang berlawanan, ada orang-orang yang punya tugasnya masing-masing, sudah disiapkan segala sesuatunya, ini itunya. Jadi Nabi itu cerdas sekali dalam benak saya ketika menulis itu. Nah, ketika Nabi menyemak di Mekah, itu kecerdasan Nabi juga kelihatan keren sekali sebenarnya. Contohnya ketika memilih rumahnya Arqam. Al-Arqam bin Abil Arqam ini. Saya gambarkan dalam paragraf ini, setelah menimbang beberapa hal, maka Rasulullah memilih rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Terpilihnya lokasi tersebut menunjukkan kecerdasan Rasulullah yang luar biasa. Siapa yang bakal mengira jika pusat pertemuan dakwah justru berada di rumah Arqam yang berasal dari Bani Makhzum. Bani Makhzum ini
klannya musuh, alias keluarganya Abu Jahal. Nah, sini Nabi itu sembunyinya bukan di keluarganya sendiri, justru di klannya Abu Jahal. Kan keren gitu. Bersembunyi tapi di sarangnya musuh, sehingga musuh aja nggak kepikiran. Jadi Makhzum itu klannya Abu Jahal ya. Jadi Al-Arqam ini keren sekali ketika dipilih menjadi tempat dakwahnya Nabi, tempat pertemuan untuk membahas dakwahnya Nabi. Menariknya lagi, Al-Arqam bin Abil Arqam adalah seorang ABG berusia belasan tahun. Ya kira-kira usianya 16 kalau sekitar 16-an tahun. Dengan usia semuda itu ia tentu semakin tidak diperhitungkan oleh kaum kafir Quraisy menjadi seorang yang berperan penting dalam Islam. Tapi lagi-lagi disinilah tampak kecerdasan Rasulullah dalam memutuskan sesuatu. Nah itu. Nabi itu membuat base camp justru di wilayahnya musuh, di tempatnya orang muda juga. Nabi itu penuh pertimbangan sekali, tidak asal gitu. Nah, jadi bagian-bagian dari buku ini, yang pertama tadi membicarakan sesuatu dengan konteks yang lebih utuh, kemudian menyatukan serpian-serpian sejarah yang biasanya tidak nyambung. Bagian yang selanjutnya adalah buku ini menyajikan ceruk-ceruk hikmah. Jadi tidak sekedar bercerita, tetapi ada sesuatu yang bisa kita pahami. Contohnya di sini. Bagian yang menjelaskan tentang masa-masa sekitar waktu wafatnya Rasulullah. Di bagian yang berjudul mengakrabi krisis. Madinah terguncang hebat. Tak ada guncangan semacam itu lagi setelahnya. Orang-orang tercengang, sendi-sendi merapuh, tak sanggup menyangga tubuh yang lunglai. Lidah yang kaku tidak kuat memproduksi kata, hanya suara serak. Epicentrum guncangan ini berada di rumah Aisyah, yang di dalamnya terbujur jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar mencak-mencak mendengar kabar duka itu. Dia bangkit, berteriak dan mengancam. Sungguh tangan dan kaki siapa saja yang mengatakan Rasulullah wafat akan dipotong. Mata-mata sembab tertunduk, mereka tidak terlalu mempedulikan Umar. Hari itu sikap Umar tidak ditafsiri sebagai kekuatan atau kekasaran seperti yang sudah-sudah. Dia hanyalah seorang laki-laki yang patah hati, kemudian meluapkan emosi yang tak menemukan peraduan. Abu Bakar menyelinap di antara kerumunan tanpa kata-kata. Langkahnya bergegas memasuki kediaman Aisyah. Abu Bakar menatap wajah Rasul kemudian menciumnya. Kata-kata cintanya mengalir bercampur air mata. Abu Bakar kemudian keluar menemui khalayak yang diantaranya masih ada Umar dengan teriakannya. Setelah ini, saya tidak kutipkan semua tentu saja ya. Setelah Abu Bakar keluar kan kita kemudian tahu episode bagaimana Umar mengatakan siapa yang menyembah Rasul maka Rasul sudah wafat. Tapi siapa yang menyembah Allah fa innahu hayyun la yamut, maka Allah itu selalu hidup, tidak pernah mati. Dan seakan-akan Umar tersadarkan bahwa ya Rasulullah memang manusia biasa yang bisa saja beliau wafat kapan saja, apalagi sudah ada tanda-tandanya ketika itu. Salah satunya adalah di Haji Wada Nabi sudah menyampaikan wahyu-wahyu yang bagian-bagian akhir, sehingga kalau wahyu selesai, fungsi Nabi juga selesai. Nah, di bagian ini saya menjelaskan di buku itu bagaimana Abu Bakar seakan-akan ya Abu Bakar itu tenang banget, siap gitu. Ketika Nabi wafat, tentu Abu Bakar sedih, tetapi kesedihannya itu berbeda dengan Umar yang dia emosi, ngancam-ngancam orang, atau beda dengan Utsman yang ketika itu yes, diem, digambarkan Utsman yes, diem. Tapi Abu Bakar itu tidak begitu. Sedihnya Abu Bakar itu masih terukur. Kenapa? Seakan-akan, nah sebagaimana judul ini mengakrabi krisis,
Abu Bakar itu sudah mempersiapkan bahwa kelak Nabi itu memang pasti wafat, dan dia sudah mempersiapkan diri dalam kondisi terburuk itu. Nah, hikmah dari cerita itu adalah seorang muslim itu hendaknya sudah mempersiapkan diri pada kondisi-kondisi terburuk yang mungkin terjadi dalam hidupnya. Kita misalnya, kita itu mau tidak mau harus siap. Suatu ketika ya, kalau kita tidak mati duluan, maka orang tua kita akan meninggal terlebih dulu. Orang-orang yang kita sayangi itu pasti akan meninggal. Dan kita akan mengalami hari di mana kita akan kehilangan itu. Dan itu harus sudah disiapkan sejak sekarang. Kita mungkin di masa depan, kalian sekarang yang kuliah ya misalnya, kalian itu sudah harus menyiapkan diri. Misalnya ketika kalian lulus, apakah akan dapat pekerjaan atau tidak? Kira-kira bisa makan atau tidak? Bisa mendapat rezeki yang halal dan mencukupi atau tidak? Kalau tidak, harus bagaimana? Kalau kalian kehilangan orang-orang terbaik kalian, harus bagaimana? Jika mungkin sahabat paling dekatmu ternyata di kemudian hari mengkhianatimu, harus bagaimana? Nah, kisah dari Abu Bakar itu memberikan ibrah ke arah itu, agar kita mempersiapkan diri untuk hal-hal terburuk dalam hidup kita, dan kita sudah merencanakan apa yang akan kita lakukan jika itu terjadi. Lanjut. Melihat hikmah artinya melihat sesuatu lebih dalam. Kalau kita mendengar jahiliyah, itu kepikiran kita adalah sudah serba jelek. Pokoknya nggak ada bagus-bagusnya. Tapi ternyata kalau kita baca literatur sejarah itu secara lebih rinci, orang jahiliyah itu ya nggak jelek-jelek banget. Saya ini ada bagian yang saya beri judul moral jahiliyah. Rasul membaiat kaum perempuan setelah kaum laki-laki. Beliau membaiat mereka agar tidak mempersekutukan Allah, mencuri, berzina, membunuh anak, berdusta, dan mendurhakai perbuatan baik. Ketika Rasul menyebutkan larangan berbuat zina, Hindun binti Utbah ini yang menyuruh Wahsy membunuh Hamzah. Tapi kan akhirnya Hindun masuk Islam. Hindun ini adalah istrinya Abu Sufyan. Nah, jadi jelas itu ya. Abu Sufyan itu yang menggantikan Abu Jahal menjadi pemimpin Quraisy. Maka Abu Sufyan itu masuk Islamnya kan akhir-akhir juga. Hindun itu juga masuk Islam setelah Fathu Mekah, karena ya, dia sudah melihat kebenaran Islam. Hindun ketika Fathu Mekah itu masuk Islam, dibaiat Rasul. Ada satu kejadian menarik ini ketika Rasul melarang berzina. Hindun berkata, apakah ada, pertanyaannya menarik sekali, apakah ada perempuan merdeka yang berzina? Pertanyaan Hindun akan terasa ganjal bagi kebanyakan manusia yang beranggapan bahwa masa jahiliyah identik dengan perzinaan tanpa terkecuali. Jadi ternyata zina di zaman jahiliyah itu merebaknya nggak asal-asalan, yaitu yang zina paling ya para pelacur atau para budak yang dilacurkan oleh majikannya. Jarang sekali orang merdeka yang melakukan perzinaan. Sekarang bandingkan dengan zaman kita, siapa pelaku zina sudah tidak pandang bulu. Yang zina di masa kita itu ya tidak hanya pelacur saja, tapi ya orang-orang di sekitar kita, orang-orang biasa, orang-orang merdeka, bukan budak. Banyak orang-orang yang melakukan seks bebas, perzinaan di mana-mana. Dan mungkin teman kita ada yang melakukan ya berarti kondisi ini lebih buruk dibandingkan dengan kondisi ketika masa jahiliyah. Bahkan di jahiliyah itu orang nggak suka minta-minta. Ada tradisi namanya ightifar. Nanti di buku itu dijelaskan juga. Tradisi itu adalah tradisi berguling-guling di lapangan ketika mereka kelaparan. Mending mereka berguling-guling di lapangan gara-gara kelaparan daripada harus meminta-minta dan merendahkan diri. Menarik sekali loh. Di orang kita saja di zaman sekarang ini banyak orang merendahkan diri dengan meminta-minta. Di zaman jahiliyah ternyata orang masih punya harga diri. Nah, buku ini akan melihat hal-hal seperti itu juga, memotret hal-hal seperti itu juga. Selain nanti ada bahasan-bahasan lain, misalnya tentang mengapa Abu Jahal begitu membenci Nabi. Padahal Abu Jahal itu Amr bin Hisham, nama aslinya Abu Hakam, gelarnya. Jadi
Abu Jahal itu orang yang dihargai di Quraisy, disebut sebagai bapak kebijaksanaan, orang yang sangat bisa diandalkan masalah hukum dan memberikan keadilan. Tetapi oleh Islam disebut Abu Jahal, kebalikannya kan. Kenapa orang yang sebaik itu orang baik sebenarnya ya? Jadi dipahami dulu sebelumnya lah ya. Sebelum ada konflik itu Abu Jahal itu kan orang yang dihargai kebaikannya, dianggap sebagai pemimpin, pemberi solusi masalah-masalah itu. Kenapa orang begitu? Orang seperti itu kemudian bisa menjadi musuh utama Nabi, kemudian dia diberi nama Abu Jahal. Nah, itu perlu juga untuk dibicarakan. Bahkan Nabi kan sebenarnya berharap Abu Jahal itu masuk Islam. Nabi berdoa semoga salah satu di antara dua Umar itu ada yang masuk Islam, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Tulisannya kan sama. Yang dikabulkan oleh Allah adalah Umar bin Khattab. Nah, mengapa Abu Jahal membenci Nabi? Alasannya bukan semata-mata pokoknya benci, ya tidak bisa begitu. Ada alasan-alasannya. Hal lain yang bisa ditemukan di buku ini, misalnya mengapa bentuk Ka'bah yang keliru tetap dipertahankan. Jadi perlu diketahui ya, Ka'bah yang sekarang itu bukan Ka'bah zaman Nabi. Dan bentuknya juga tidak sesuai dengan Ka'bah yang semestinya. Ka'bah yang sekarang itu ukurannya lebih kecil dari yang seharusnya. Tingginya juga sama. Tingginya maksudnya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Pertanyaan berikutnya, misalnya, mengapa Abdurrahman bin Auf bisa sangat kaya? Abdurrahman bin Auf itu kan di Mekah kaya. Hartanya ditinggal, pindah ke Madinah kaya lagi. Mesti ada rahasianya kan. Nah, bukan semata-mata karena takdir Pak, ya enggak begitu. Ada hal-hal yang bisa dijelaskan, sama seperti bagian-bagian sejarah yang saya contohkan tadi. Terus apa pekerjaan istri-istri Nabi? Nah, ini mungkin yang jarang dibahas juga. Istri-istri Nabi itu ya punya pekerjaan sebagiannya. Punya penghasilan lah. Apa pekerjaannya Nabi? Apa karirnya Nabi? Ini ada nanti saya bahas di buku itu, judulnya Karir Ummahatul Mukminin. Karirnya para istri Nabi. Nanti bisa diikuti oleh kaum perempuan yang cukup banyak ini. Peserta yang perempuan kan dominan bahkan. Berarti bisa kalau pengen seperti istrinya Nabi itu pekerjaan yang paling cocok apa? Nah, itu ada di situ. Ada juga tema-tema yang agak menggelitik, misalnya berapa tunjangan tahunan bagi Aisyah, itu ada juga dibahas. Jadi istri-istri Nabi itu punya tunjangan, punya gaji tahunan lah. Di masa Umar karena uang banyak banget gitu ya, uangnya Baitul Mal itu melimpah ruah, itu tunjangannya juga melimpah ruah. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin bisa ditemukan jawabannya di buku ini. Kalau bisa bacalah, kalau tidak ya dengarkan orang lain yang pernah membacanya. Yang lebih baik ya belilah, kalau tidak bisa beli maka pinjamlah. Tetapi saya sarankan kepada yang sudah punya, kalau ada orang yang pinjam jangan dipinjami. Karena resikonya nggak balik itu nanti. Baik, sudah 1 jam lebih. Terima kasih bagi yang masih menyimak. Saya kembalikan ke moderatornya, Mas Umam tadi.